Kami juga kaget. Informasi dari mana awalnya ini 1000%. Iya. NJOP itu Pak tidak boleh keluar di dalam ketentuan perundang-undangan itu Pak. NJOP itu pemerintah daerah itu, kabupaten dan kota, cuma boleh di angka 20 sampai dengan 100%. Nah pertanyaannya kok isunya 1000%? Iya. Nah ini yang harus saya clearkan pada kesempatan ini. Iya. Nah jadi yang naik ini sebenarnya Pak bukan NJOP yang saya maksud tadi. Yang naik ini adalah penyesuaian zona nilai tanah. Nah zona nilai tanah, ZNT. Nah ZNT ini Pak dimutakhirkan berdasarkan asesmen rasio. Ya, kawan-kawan semua, selamat datang di Ruang Andalalin. Ruang di mana kita akan berbagi lensa, pengetahuan, dalam upaya untuk terus membudidayakan nalar kritis yang bersifat edukatif. Kawan-kawan semua, akhir-akhir ini terjadi banyak demonstrasi, terjadi banyak kritikan, terjadi banyak fenomena yang menyoroti soal beberapa kasus terkait DPR dan lain sebagainya. Dan yang paling disoroti karena ini juga menjadi isu nasional karena digerakan oleh mahasiswa, masyarakat, disuarakan di berbagai kabupaten, kota, tak termasuk di Kota Palu. Termasuk di Kota Palu. Kawan-kawan semua, dalam untuk menjawab hal itu, hari ini spesial tim Andalalin akan membahas tentang PBB. Tentu PBB sudah sangat akrab di telinga kawan-kawan semua karena ini menjadi konsumsi media yang sudah tidak lagi asing. PBB 1000% menguntungkan siapa? Hari ini kawan-kawan kita sudah berkesempatan untuk dibantu. Harapannya podcast ini bisa memberi kawan-kawan sedikit edukasi mengenai PBB 1000% ini sebenarnya penyebabnya apa, dampaknya apa, dan dilakukan dalam rangka apa. Kawan-kawan, hari ini kita sudah bersama Pak Sekdis Bapeda Kota Palu. Bapenda. Bapenda. Beda tipis namanya. Sekdis Bapenda Kota Palu. Beliau hari ini hadir membersamai kita semua untuk sama-sama belajar mengenai sebenarnya apa sebenarnya yang menjadi persoalan terkait PBB ini kawan-kawan semua. Oke kawan-kawan, sebelum kita masuk kepada diskusi untuk mengakrabkan diri dan juga untuk membuat suasana lebih santai, Pak, saya persilakan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri. Bapak sebenarnya ini aktifnya di mana, orang di mana, kemudian kesehariannya Bapak kira-kira apa ini selain menjadi sekretaris Bapenda. Oke, kepada Bapak waktu dan tempat saya persilakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari tim Andalalin ini. Andalalin. Saya tahunya kemarin Andalalin ini teman sempat tanya, bukan ini analisis dampak lalu lintas? Oh iya. bukan. Iya sebenarnya. Oh iya sebenarnya. Tapi ini nama lembaganya ya, iya. Nama lembaganya. Jadi yang pertama sebelum ikut ini saya melapor ke pimpinan. Pimpinan percayakan kepada saya. Saya langsung mungkin perkenalan, nama saya Sarifuddin, biasa dipanggil Sarif. Saya dalam keseharian saat ini pelaksana tugas PLT, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Palu, yang biasa disebut Bapenda. Biasanya orang bilang Bapeda, beda tipis, ada N di tengah. Bapenda, Badan Pendapatan Daerah Kota Palu. Nah, tugas keseharian saya dalam sebagai pelaksana tugas membantu kepala badan. Membantu kepala badan dalam hal pelaksanaan tugas-tugas di Badan Pendapatan. Kami mengelola ada 13 pajak. Ada 2 pajak terbaru, Opsen, PKB dan BBNKB. Tapi mungkin kita bahas kesempatan lain. Iya. Pajak lainnya yang lagi jadi hangat-hangatnya itu pajak bumi dan bangunan. Iya. Ya, jadi saya menjadi PLT ini sudah. Oh PLT Pak ya? PLT. Ya. Saya menjadi PLT ini sudah 2 bulan lebih karena ada kekosongan. Saya posisinya di Kepala Bidang Pendapatan 1. Nah, di PB1 itu Pak? Ya, saya tidak mengurusi PBB ini. Cuma karena namanya sekretaris badan harus tahu semuanya. Harus tahu semuanya, tidak boleh tidak.
Betul. Nah, dan itu karena saya sebutkan di awal tadi, namanya sekretaris itu adalah membantu kepala badan dalam menjalankan tugas. Dan saya diutus oleh beliau ke sini. Saya menghadap kemarin dan beliau percayakan saya untuk, kebetulan saya juga mengikuti yang menjadi lagi trending topik ini kan, lagi trending topik terkait dengan isu kenaikan. Dengan isu kenaikan. Mungkin perkenalan singkat saya seperti itu dulu. Iya, Pak. Ya, itu teman-teman perkenalan singkat dari Pak Syarifudin. Iya. Dari Pak Syarifudin, atau kita panggil supaya lebih akrab ini, supaya lebih cepat juga Pak Sekdis. Nah, itu perkenalan dari Pak Sekdis. Nah, Pak Sekdis, jadi menarik tadi Pak Sekdis sudah ucapkan bahwa Pak Sekdis juga mengikuti perkembangan di media sosial di mana PBB ini memicu kemarahan beberapa elemen, dan bahkan mungkin sampai di elemen paling atas itu. Ini menjadikan sebuah perdebatan yang menjadi momok yang sangat sering diperbincangkan. Sebenarnya PBB 1000% ini Pak apa? Atau kita memulai dari sebenarnya Pak, pajak ini Pak dimulai dari, kita memulai diskusi pajak ini sebaiknya dari mana Pak? Supaya masyarakat secara umum bisa lebih aware tentang, oh kenapa saya harus bayar pajak? Iya. Itu dulu Pak. Jadi bercerita tentang pajak, saya mau ingin sampaikan apa itu pajak. Iya. Kita bicara yang besarnya dulu, Iya. apa itu pajak. Jadi beda pajak dengan retribusi. Jadi di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang saat ini sudah tergantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Iya. Nah, pajak itu disebutkan adalah kontribusi wajib. Jadi mungkin ini harus digarisbawahi Pak ya. Kontribusi wajib. Nah, kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi, karena pajak ini bisa orang pribadi atau badan hukum atau badan yang bersifat memaksa. Bersifat memaksa. Ini undang-undang ini Pak, bukan bicara saya. Iya. Bersifat memaksa. Nah, dan semua kalangan pasti tahu itu. Iya. Nah, berdasarkan undang-undang dengan tidak dapat mendapat imbalan secara langsung. Nah, jadi tidak bayar pajak ini langsung dapat imbalan, tidak. Nah, sebentar nanti kita bahas kemana uang pajak ini. Iya. Nah, itu pengertiannya juga situ arahnya. Pajak ini digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi pajak ini Pak, yang PBB ini masuk di dalam kategori pajak daerah. Ya, beda dengan PPN, PPH, itu kewenangannya ke pusat Pak, nasional. dikelola oleh KPP Pratama. Kalau pajak daerah, Pemda yang kelola. Nah, ada juga retribusi, tapi pada konteks hari ini kan kita bahas pajak. Iya. PBB ini bukan retribusi, dia pajak. Ya. Kategorinya pajak. Jadi di PBB yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan kota itu Pak, namanya PBB P2. P2. Pajak bumi dan bangunan. Dua kata Pak ya, bumi bangunan. Jadi kita bicara dua sebentar ini. Ada kita bicara bumi dan kita bicara bangunan. Nah, terus di pajak ini ada di ujungnya. Kenapa disebut P2? P2-nya itu perdesaan dan perkotaan. Nah, jadi PBB P2 ini ada di kabupaten dan ada di kota, termasuk di Kota Palu. Oh, berarti P2-nya itu pedesaan dan perkotaan. Perkotaan. Nah, itu disingkat oleh di dalam singkatan disebut PBB P2. Nah, terus kebetulan sudah tanya ini, kita mungkin ini banyak arahnya ke PBB ya. Iya. Ke PBB, pajak bumi dan bangunan. Jadi di PBB ini Pak, ada juga yang disebut istilah itu ada NJOP, nilai jual objek pajak. Nah, jadi ini mungkin juga sebentar kita bisa ulas. Bisa ulas. Iya. Dan topiknya yang Bapak sebutkan di awal tadi, 1000%. Wah, ini kan lagi viral ini, lagi viral ini istilah 1000%. Nah, ini mungkin pada kesempatan ini saya mau menjelaskan itu. Nah, itu pengantarnya dulu Pak, terkait pajak itu PBB P2 itu apa? Iya. Jadi teman-teman tadi sudah jelas ya, kita akan membahas PBB, nanti di lain kesempatan kita akan bicara soal retribusi. Jadi Pak begini, sebenarnya ini pertanyaan di awal ini Pak adalah pertanyaan yang kami akumulasi dari beberapa observasi yang sudah kami lakukan Pak. Sebenarnya Pak, selain pajak, apa sebenarnya sumber pendapatan yang dikelola Bapenda ini Pak? Selain pajak. Selain pajak PBB ini Pak. Iya. Kira-kira apa Pak? Jadi selain PBB, saya sebutkan tadi ada 13, yang baru tahun ini bertambah 2, ada pajak obsen PKB dengan BBNKB. PKB ini pajak kendaraan bermotor Pak.
Oh, itu nantinya akan masuk ke Sudah di kota. sudah di kota ya. Cuma bekerja sama dengan provinsi. Cuma dia dinamakan option. Option. Ada bagi hasilnya itu besar ke kabupaten kota. Oh, ini dana bagi hasil begitu Pak ya? Iya, ya, tapi dalam prakteknya kalau dulu kami tidak pernah terlibat dalam tindakan gakum, penegakan hukum, sweeping yang biasa kita kenal. Iya. Tapi kalau sekarang kami terlibat penuh. Jadi kalau Bapak naik motor, ada penyegatan di jalan, Bapak tidak ada di situ, Pak. Oke. Nah, Bapak enggak. Kalau dulu kami tidak terlibat. Tinggal saya telepon saya. masih Itu contoh, itu contoh prakteknya seperti itu. Dan banyak kegiatan lain juga di PKB yang di lapangan. Jadi pajak lainnya itu Pak ada namanya disebut PBJT, pajak barang dan jasa tertentu. Iya. Nah itu ada 5 Pak. Salah satunya itu pajak makanan dan minuman. Dulu orang kenal pajak restoran. Iya, iya. Nah itu sudah tidak ada nama restoran itu Pak. Iya, saya juga kenal. Itu di Undang-Undang Nomor 28 itu, Undang-Undang yang sebelumnya tahun 2009. Itu dikenal pajak restoran. Iya. Jadi biar dia warung tetap restoran. Biar dia Mas Joko tetap restoran. Nah, nama itu sudah bukan pajak restoran. Sudah berubah nama menjadi PBJT makanan dan atau minuman. Karena jualannya pasti ada makanan. Jadi siapa yang menjual makanan Pasti dan kena. menjual minuman kena. Tapi ada kategorinya lagi. Ada Kategorinya lagi. Kategorinya yang berikutnya itu adalah dia ada fasilitas disediakan di dalam. Ada layanan. Fasilitas yang saya maksud ini layanan. Jadi misalnya ada layanan, ada meja, ada kursi, ada piring, ada sendok, ada gelas. Kenapa PBJT makanan minum? Artinya mengundang orang untuk makan di situ. Beda dengan menjual makanan, tidak ada layanannya. Contoh, jual martabak di pinggir jalan. Cuma ada kursi tapi orang tidak menikmati di situ. Iya. Itu tidak kena PBJT makanan dan minuman. Dia kena retribusi. Nah itu dikelola ada salah satu OPD dari Kota Palu. Ada OPD pengampunya untuk retribusi. Kalau kami di pajaknya yang memenuhi kriteria tadi. Oh, ada memang kriteria-kriteria yang sudah Iya, ditentukan itu Pak, ya? diatur di undang-undang Pak. Sampai di peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 dan Perda Kota Palu nomor 9 tahun 2023. Iya. Dan prakteknya itu menggunakan peraturan wali kota nomor 44 tahun 2024. Nah, kayaknya ini panjang mau dibahas. Oke Kak, itu Itu salah satu contoh Iya, iya. PBJT. Jadi ada perhotelan, ada perparkiran, ada ketenaga listrikan. ketenaga listrikan. Iya, ketenaga listrikan. Ketenaga listrikan itu Pak, jadi misalnya contoh di ruangan ini menggunakan PLN ya. Iya. Ini bayar pajak ini Pak. Oh, harus bayar pajak ini? Bayar pajak, cuma Bapak mungkin tidak tahu kalau bayar pajak. Setiap Bapak ini pakai meteran apa? Yang pasca atau pra? Pasca. Pasca. Pakai dulu baru bayar. Kalau pasca. Kalau pra kan bayar dulu. Ini pasca kayaknya Pak. Kalau pakai pulsa enggak? Pulsa. Kalau pulsa bukan pasca, prabayar. Bapak beli dulu. Di setiap pembelian Bapak itu ada pajak 10% Pak. Itu diserahkan ke daerah. Itu ke daerah atau ke pusat itu Pak? Ke daerah Pak. Oh. Ke daerah. Itu ke daerah. Nah 10% Pak. Ini cuma satu contoh Pak. Nah belum yang ini baru rumah tangga ini Pak. Di Palu ini kan ada perkantoran. Betul. Ada Kafe, restoran. itu masuk bisnis. Itu masuk bisnis. Nah ada juga masuk di industri. Beberapa industri ada di Kota Palu. Ada juga lembaga pemerintah. Itu tarifnya diatur oleh PLN. Namun dalam setiap pembelian pulsa KWH-nya itu ada pajak 10%. Pajak 10%. Dan itu disetorkan ke daerah. Nah, yang berikutnya yang sudah diatur dari Undang-Undang 28 itu tahun 2009 dan diatur kembali di masih terbawa lagi di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 yang dulunya belum maksimal dilaksanakan di Kota Palu, yaitu terkait dengan listrik mandiri. Nah, listrik mandiri ini terkait dengan listrik yang dihasilkan sendiri, dalam hal ini genset. Nah, genset yang besar ini, kapasitas besar Pak. Di rumah ini ada genset enggak? Belum ada. Oh, belum ada genset. Jadi kalau Bapak pakai genset sama dengan 500 kVA, itu dipantau oleh pemerintah itu Pak, peredarannya. Itu sudah lama diatur Pak, cuma kan penerapannya di Palu ini yang baru pelan-pelan kita terapkan ini barang, karena Kota Palu sudah kena teguran. Berarti elektron itu Pak kena? Kalau gensetnya menggunakan yang 500 kVA, Harusnya kena? harus kena. Nah tapi yang kita sasar saat ini ke lembaga yang besar-besar Pak. Contoh di perusahaan sekelas CPM, perhotelan di Kota Palu, Oh itu memang. industri di Kota Palu, swalayan di Kota Palu, itu semua sudah kami sasar Pak.
sudah kami sasar. Nah itu membayar pajaknya tidak besar Pak. Itu cuma 1,5% dari jumlah pemakaian yang dikenal running horse yang ada meteran di gensetnya itu Pak. Dari total bayar 1,5% Ya, pajaknya. 1,5%, bukan 1,5 bukan dari total bayar. Jadi di situ kan ada angka meteran penggunaan. Ya. Terus dikali dengan harga dasar yang ditetapkan PLN. Ada harga dasar ditetapkan PLN, Pak. Nah, terus itu melalui Menteri ESDM. Nah, terkait dengan energi kan, Pak. Diatur di situ berapa tarifnya per kWh, nilai perkaliannya dari pemakaian tadi running horse, nilai pemakaian kali harga dasar ketemu angka pemerintah cuma minta 1,5%. Nah, genset yang tadi juga Pak itu yang 500 kVA ke atas. Kalau yang 500 kVA ke bawah kita pantau. Kalau diakumulasi dia sama dengan 500 kena. Nah, kebanyakan di Palu ini beli genset kecil-kecil. Ada 100, 200, tapi dia pakai sampai 5. Kena dia. Akumulasi tadi Pak. Di akumulasi tadi. Nah, karena di peraturan perundang-undangan seperti itu. Iya. Nah, Itu kalau teman-teman, pajak lainnya ada sarang burung walet. iya. Ini bunyi-bunyi di sekitar sini kayaknya walet, ada walet. Ada walet. Ini ada walet. Ini belum bayar pajak jangan-jangan. Nah, itu kenapa? Itu diatur di undang-undang, Pak. Itu Bukan kalau walet bagaimana Pak? Walet penjualan. Penjualannya, Pak. Penjualannya. Mungkin jangan kita bahas lama di sini. Betul, Yang jelas penjualannya, transaksinya. Ah. Nah, itu yang kami pantau. Berapa transaksi omset yang dihasilkan dari sarangnya. Nah, terus yang berikutnya itu ada yang kami kelola juga ada MBLB. Mineral bukan logam dan batuan. Ya. Biasa orang kenal itu tambang. Galian C. Ya, galian C. Nah, kalau yang dikelola oleh Kota Palu itu Pak, kabupaten kota itu golongan C. Golongan C itu terdiri dari pasir bebatuan. Nah, itu yang dikelola. Kalau yang level jadi atas, Bapak tanya, emas di Poboya itu bukan golongan C, Pak. Nah, itu masuk di golongan A, kewenangannya di pusat. Makanya pajaknya ke pusat. Tapi ada kontribusi balik ke daerah. Iya. Nah, seperti itu. Kalau yang lainnya lagi, tadi sudah air tanah. Nah, air tanah itu masuk juga kita. PDAM itu Pak. Bukan, PDAM mana dulu ini Pak? Karena kalau PDAM Kota Palu itu air permukaan. Iya. Dia mengambil air yang dari mata air itu Pak. Kalau PDAM Donggala, tapi operasinya di Kota Palu. Itu punya 13 sumur di Kota Palu. Mengambilnya dari air tanah. Sumurnya itu ke sumur. Tapi Donggala. Tapi beroperasi di Palu. Donggala kan dulu di Palu. Iya. Jangan salah Pak. Itu bagaimana Pak? Donggala ini sudah pindah. Tapi jangan salah Pak, di Palu ini aset Donggala masih banyak. Salah satunya PDAM. Dan pelanggan-pelanggannya, jangan-jangan Bapak langganan di rumah ini apa? PDAM atau apa? Jangan-jangan PDAM Donggala? Suntik. Oh suntik. Nah kalau untuk di rumah tangga begini tidak kena Pak. Yang kena itu yang bisnis. Yang ada nilai komersilnya itu kena. Kalau untuk penggunaan rumah tangga tidak. Kalau Bapak misalnya ini buka warung di depan dan menggunakan air tanah itu kena air tanahnya. Aturannya seperti itu. Berarti dikomersilkan kan Pak? Betul. Dikomersilkan. Galon gitu contohnya. Galon, cocok, betul sekali. Nah seperti itu. Ya, jadi itu mungkin teman-teman, itu informasi pajak seperti itu Pak. Itu teman-teman, jadi ternyata ada banyak jenis pajak yang dikurusi sama Bapenda. Kira-kira itu teman-teman pengantar yang bisa teman-teman tangkap bahwasanya bukan cuman PBB yang diurus sama Bapenda ini. Jadi seolah-olah 1000% ini kenapa Bapenda ke 1000% ini terus. Ternyata tidak, banyak yang diurus sama Bapenda teman-teman semua. Nah, teman-teman semua kita akan masuk kepada isu yang sangat krusial yang menjadi pembahasan, menjadi topik untuk teman-teman sampai ini Pak disuarakan teman-teman di lapangan yang berakhir tragis, ada banyak kasus pemukulan dan lain sebagainya, tapi kita tidak akan masuk ke situ. Kita akan mulai Pak dengan PBB Pak. Iya. PBB ini Pak, teman-teman, saya di tim Andalalin dan juga masyarakat Pak pengen tahu Pak, kenapa bisa 1000%? Iya. Itu mungkin Pak pertanyaannya. Jadi yang saya ingin sampaikan yang pertama Pak, kami juga kaget. Informasi dari mana awalnya ini 1000%? Iya. Tiba-tiba langsung viral 1000% kenaikan Kota Palu. Padahal silakan utus. Kebetulan kami sekarang ini lagi sebentar audit di kantor, ada BPK. BPK karena mendengar kabar termasuk itu, tapi di samping ada jadwal rutin memang mereka masuk audit, mereka juga malah menanyakan duluan itu 1000%. Ya, Pak. Nah, setelah periksa data kami tidak ada, kami tetap di koridor
NJOP itu Pak tidak boleh keluar di dalam ketentuan perundang-undangan itu Pak. NJOP itu pemerintah daerah itu, kabupaten dan kota, cuma boleh di angka 20 sampai dengan 100%. Nah pertanyaannya kok isunya 1000%? Ya. Itu berani-beraninya itu kabupaten kota kalau ada yang sampai 1000%. Bahkan ada terdengar di kabupaten lain kayak Pati, Iya, Pak. menaikkan 250%. Nah ini yang harus saya clearkan pada kesempatan ini. Iya. Nah jadi yang naik ini sebenarnya Pak bukan NJOP yang saya maksud tadi. Yang naik ini adalah penyesuaian zona nilai tanah. Nah zona nilai tanah, ZNT. Nah ZNT ini Pak dimutakhirkan berdasarkan asesmen rasio. Ada penilaian. Jadi penilaian berdasarkan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan harga pasar. Contoh blok tanah di sepanjang jalan Sungai Manonda. Iya. Ini ada pengaturan kelas tanahnya. Nah, informasi yang ingin saya sampaikan di awal lagi seperti ini, bahwa pajak PBBP 2 ini sebelumnya itu dikelola bukan di kabupaten kota. Pajak ini yang mengelola oleh KPP Pratama. KPP Pratama. Iya, dulunya itu dikelola oleh KPP Pratama. Nah, kota itu diberikan dengan kabupaten itu diberikan kewenangan, diberikan data itu tahun 2012. Dari sejak tahun 2012 itu, kabupaten kota yang kelola ini PBB. Nah, kita mengerucut ke Palu ini. Iya. Karena Palu juga diberikan hak itu. Termasuk kabupaten kota lainnya. Sejak dikelola sampai dengan tahun 2024, namanya juga data diberikan. Pasti Bapak tangkap maksud saya. Data diberikan. Ya kita terima kan, ini data diberikan. Dan itu kita jalankan. Dalam proses perjalanannya Pak, ada evaluasi BPK di dalam ini. Apa yang dievaluasi BPK di setiap zona itu Pak, tidak pernah nilainya sama. Bahkan kota Palu ini belum ada zonasinya. Di undang-undang itu ditekankan untuk pelaksanaan PBB ini Pak dibuat peta zonasi. Kota Palu itu belum ada peta zonasinya. Dibuatlah zonasi. Nah, zonasi ini untuk apa? Untuk mengetahui kelas tanah. Jadi tanah ini ada di dalam ketentuan perundang-undangan itu dibuat namanya kelas tanah. Kelas tanah ini untuk apa? Contoh, jalan nasional, jalan provinsi dengan jalan kabupaten kota, kan tentu nilai tanahnya berbeda Pak. Iya. Nah, sebagai contoh jalan Muhammad Yamin dengan jalan Sungai Manonda, tidak mungkin kelas tanahnya sama. Nah, yang angka 1000 tadi munculnya dari mana? Dari mana itu, Pak? Jangan bicara NJOP, kita belum bicara NJOP ini Iya, Pak, iya. masih bicara zona tanah ini. Nah, ada sebuah daerah di di Kecamatan Mantikulore, Iya. Kelurahan Layana. Dulunya hutan Pak. Betul. Ada pergudangan itu Pak, menurun baru naik gitu. Iya, tikungan. Ada kantor pergudangan kiri. Iya, kantor sebelah kanan. Ada kantor apa, PU atau apa itu Iya, yang iya. kanan. Iya. Ada lorong antara perusahaan itu. Ada jalan masuk, di dalam itu ada perumahan Pak. Betul. Nah dulu itu hutan Pak. Nilainya itu dulu 27.000 itu. Nilainya 27.000. Nah nilai di sekitarnya itu Pak sudah di atasnya. Harga per meternya Pak. Sekarang setelah disurvei yang saya sampaikan tadi, harga pasarnya. Mana ada harga tanah 27.000 di sana Pak? Tidak ada harga tanah 27.000 di sana. Paling rendah 300.000 Pak. Nah maka dinaikkanlah nilai tanah itu, zona nilai tanah yang saya maksud tadi Pak, menjadi 300.000. Disesuaikan dengan harga di lapangan. Itu kenaikan itu Pak, coba Bapak hitung 300.000 kurangi dengan 27.000 itu 270 sekian. Kalau di persentase 1.000, tapi bukan pajak yang naik 1.000. Ini harus di-clearkan ini Pak. Tunggu. Jadi, Harga jual tanah ini Pak. jadi harga terdaftar di Bapenda itu 27.000. Harga tanah Pak ya. Harga tanah. Harga tanah. Ternyata transaksi di Layana 300.000. 300.000. Iya, itu pun nilai terendah Pak ya, saya sebutkan ini. Nilai tertingginya bervariasi. Nah, tim waktu melakukan pengklasifikasian, kebetulan pemutakhiran dilakukan 2024 di Layana, ditemukan bahwa nilai tanah di sana itu 300.000 per meter. Maka angka 300.000 dikurangi dengan 27.000, kalau di persentase 227.000 dibahagi dengan kenaikan 274 sekian itu. Coba buka kalkulator. Itu 1.000% Pak. Seakan-akan pajak naik 1.000%. Bukan pajak yang naik 1.000%. Harga tanah yang naik 1.000%. Sebenarnya yang diuntungkan ini masyarakat Pak. Mau enggak tanahnya Bapak harganya 300.000?
tapi surat-suratnya dibikin rendah. Kan tidak mungkin dong. Nah, jadi diangkatlah isu itu, pajak naik 1000%. Bukan pajak yang naik 1000%. Nilai jual objek pajaknya, nilai tanahnya. Jadi di PBB itu kan Pak ada bumi, ada bangunan. Kita harus bicara bumi ini Pak. Tidak Pak, begini. Belum kita bicara bangunan ini. Jadi begini Pak, tadi kan ada harga dari Bappenas harusnya dia 27.000. Enggak, harga yang harga di lapangan Pak, harga dialihkan. Lapangan. Data yang kami terima awal, setelah data tadi dialihkan, Iya. harga di sana itu 27.000 diserahkan. 27.000. Tapi setelah disurvei 2024, tidak ada harga 27 di sana Pak. Sudah jadi perumahan. Harga tanahnya itu 300.000 Pak, harga tanah. Nah, jadi ini belum bicara pajak ini Pak, jangan bicara pajak dulu. Karena pajak itu hitungannya dari harga dulu Pak. Dari NJOP-nya ini? Iya, nilai jual objek pajaknya. Jadi NJOP itu hitungannya Pak, nilai jual objek pajaknya itu kita bicara harga tanah dulu ini. Jadi kalau beritanya itu harga tanah naik, saya setuju itu. Harga tanah naik 1000%. Ini PB beritanya ini PBB naik 1000%. Nah, dan saya yakin daerah lain juga mungkin sama seperti itu. Saya berterima kasih ini diundang di podcast supaya ini bisa jelaskan harga tanah. Oke Pak ya? Clear. Sekarang setelah harga tanah sudah disesuaikan, pajaknya setelah dihitung di sana Pak, tidak banyak Pak, karena perhitungan pajak itu seperti ini Pak. Kita bicara bumi dulu, jangan bangunan. Luas bumi. Nah, misalnya harga tanahnya per meter, kalau contoh kasus yang saya bawa ini kebetulan yang harga tanah 1.700.000. Saya tidak bawa simulasi. Kalau saya tidak, kan sama saja ini hitungannya. Sama. Saya bawa contoh ini harga bumi yang 1.722.000 per meter. Ada di salah satu ruas jalan di Kota Palu. Iya. Ya, ada. Bahkan ada yang sampai 5 juta per meter di Kota Palu. Muhammad Yamin itu sampai 5 juta itu. Bahkan ke atasnya. Nah, cuma kan kalau dilaporkan di transaksi itu orang tidak mau dilapor tinggi-tinggi. Betul. Nah, itu sudah bukan rahasia umum lagi. Tapi akan tetapi itu hati-hati melaporkan seperti itu. Harus yang masuk dalam rasional. Saya buka contoh kasus yang harga 1.700.000 dengan luas tanah 1.860 meter persegi. Ini kalau dikali Pak, dengan luas tanah dengan harga satuan itu, ketemunya itu Pak 3 miliar. 3.202.920.000 rupiah. Ini contoh ini Pak, ini contoh. Nah, harga itu Pak, kalau kita pakai asesmen rasio yang saya sebutkan tadi di 100%, karena asesmen rasio itu Pak, pemerintah daerah itu dikasih range untuk menerapkan. Angka terendah 20, tertinggi 100. Kota Palu itu sekarang itu menetapkan angka maksimal. Karena ditetapkan angka maksimal, nilai 3.202 tadi dikali 100%, dikali 100%, itu angkanya ketemu Pak, untuk pajaknya itu ketemu 6,4 juta. Itu pajaknya. Pajaknya per tahun. Nah, kenapa harus dikali dengan 100% terus dengan tarif 0,2? Dengan tarif 0,2. Kenapa dengan tarif 0,2? Angka di atas 2 miliar itu Pak dikali 0,2. Nah, itu menggunakan asesmen rasio 100%. Kami pernah ini diskusikan dengan Pak Wali. Kalau seandainya Pak Wali berani menurunkan ke angka 50%, pajak dia bayar itu cuma 1.700.000. Tentu Bapak bertanya, kenapa jauh sekali turunnya? Ini karena ini tergantung dengan kepala daerah Pak, menerapkan asesmen rasio yang di persentase mana. Dan bahan ini sudah dipelajari Pak Wali. Nah, ke depan kota berencana, ini kota berencana. Saya harus berani ungkapkan di sini, kota berencana dengan adanya edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Agustus kemarin, dengan adanya gejolak ini PBB, termasuk Kota Palu. Di salah satu poin itu, di edaran Mendagri itu, Mendagri meminta di poin D, di poin nomor 2, Bupati dan Wali Kota dapat menunda atau mencabut peraturan kepala daerah terkait kenaikan tarif dan atau kenaikan nilai jual objek pajak. Pak Wali Kota minggu lalu, silakan dibuka di media, melakukan
informasi ke halayak umum, ke masyarakat Kota Palu, mengevaluasi. Nah, 1 hari kemudian beliau langsung mengumumkan, bukan lagi mengevaluasi, memperhatikan surat edaran ini, Pak. Iya. Dengan memperhatikan kondisi masyarakat di Kota Palu, kan di edaran ini, Pak. Bunyinya itu edaran ini bahwa terkait dengan dalam rangka menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian masyarakat, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Nah, itu kan yang menjadi dasar Menteri Dalam Negeri melakukan himbauan ke daerah. Pemerintah daerah itu di poin tadi, Pak, bisa menunda atau mencabut. Pak Wali Kota tidak mencabut. Saya sampaikan pada kesempatan ini. Pak Wali Kota menunda. Akan tetapi ada catatannya, Pak. Menunda ini sambil mengevaluasi. Tunda bayarnya, Pak ya, bukan menunda kenaikannya. Tunda untuk membayar. Bukan tunda bayar, Pak. Tunda kenaikan. Tunda, kenaikannya. Ya, kan kenaikan itu baru dilakukan 2025 ini, Pak. Atas pemutakhiran 2024. Tapi jangan salah, Pak. Pemutakhiran 2024 ini baru 2 kecamatan. Baru Mantikulore dengan Palu Selatan. Kecamatan lain, Pak, itu belum. Baru sementara jalan sekarang. Asesmennya di lapangan, pemutakhirannya di lapangan. Tapi kan gejolaknya sudah Palu. Ya. Padahal yang baru Layana ini yang kita bahas tadi. Nah, baru kenaikan harga tanah yang tadi itu, yang seakan-akan yang naik harga pajak, padahal harga tanah yang naik. Sebenarnya yang untung, kalau saya tanya Bapak, yang untung naik harga tanah siapa? Yang punya kan? Nah, tapi isunya itu dipolitisir, mohon maaf istilah saya saja ini. Nah, dipublikasi sudah seakan-akan naik 1000%. Padahal bukan NJOP yang 1000% itu. Tidak ada satupun kepala daerah di Indonesia berani menaikkan 1000%. Berani menaikkan 1000%, ditangkap, Pak. Bisa turun kepala daerah. Itu melanggar undang-undang. Nah, karena batasan menaikkan itu, Pak, antara di range 20 sampai 100. Nah, itu yang dinaikkan, ya sekali lagi itu terkait dengan NJOP tadi yang kita bahas tadi. Bicara beda terkait dengan harga, Pak, itu lain. Nah, terus Pak, yang ingin saya sampaikan berikutnya terkait dengan penundaan oleh pemerintah kota tadi, Pak. Jadi saat ini, Pak, loket kami itu belum buka. Kenapa belum buka? Karena data di sistem itu oleh tenaga ahli masih dilakukan pengupdatean. Kenapa diupdate? Ya, kenapa diupdate? Ini kan di instruksi Pak Wali Kota ini kan dia menunda. Berarti kan ini sistem harus disesuaikan dong. Dikasih kembali, diundo, Pak. Diundo. Nah. Ke 27.000 lagi. Kalau yang kasus di sana itu kembali ke 27. Nah, jadi kalau ada yang mau mengajukan di sana pajak melaporkan BPHTB, biaya perolehan hak asas tanah dan bangunan, ya nilainya itu kembali ke 27. Tapi pertanyaannya, ada dah harga tanah sekarang 27 di sana? Tidak ada. Nah, itu dia. Nah, tapi karena memang Pak Wali Kota sudah menyampaikan, memerintahkan seperti itu, bahkan ini dijadikan dalam sebuah surat perintah dan akan dijalankan ke depan ini, ya itu konsekuensi harus dijalankan dan itu tidak melanggar aturan. Tidak melanggar aturan. Karena pertama juga ada himbauan dalam Mendagri, dalam ketentuan pun dimungkinkan, bukan cuma Wali Kota Palu, semua daerah di Indonesia dipersilakan melihat situasi di daerahnya masing-masing. Kalau untuk Kota Palu, dengan melihat desas-desus, perkembangan, Pak Wali mengambil sikap menunda dulu. Berarti Pak, sejauh ini, tetapi Pak, ya saya tambahkan tadi, menunda tadi itu Pak, beberapa bulan ke depan ini beliau perintahkan kami untuk, ini banyak pihak Pak ya, bukan cuma Bapenda. Yang terkait dengan Bapenda ini banyak Pak. Kami itu kalau di jajaran pemerintahan itu dikendalikan oleh asisten 3 dalam pelaksanaan mengawasi pajak ini Pak. Nah, di asisten 2 juga semua pihak lah Pak. Dan beberapa yang terkait lainnya seperti bagian hukum itu ikut mendampingi kami. Termasuk inspektorat Pak. Nah, karena di dalam surat edaran ini, inspektorat di seluruh daerah itu diperintahkan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Nah, sebagai instansi pengawas Pak di daerah. Nah, seperti itu Pak. Nah, jadi begini Pak, sebenarnya ada pertanyaan menarik Pak. Ini kan tadi ada kesenjangan atau ada penetapan tadi dari angka 27.000. Ternyata pada saat teman-teman Bapenda datang ke Layana,
atau datang ke beberapa wilayah itu harga tanahnya itu sudah tidak sesuai dengan angka yang Iya. Harga kita sesuaikan dengan harga pasar. Nah, harga pasar. Jadi begini pertanyaannya. Di Bapenda itu kan dia 27.000 yang tercatat. Iya. Itu masih kondisi hutan, Pak ya? Nah, kondisi hutan. Kondisi hutan. Belum ada perumahan. Berarti kan itu data dimutakhirkan 2024, Pak. 24. Dari 2012 ke 2024 ini, Pak, berarti angka pajak yang dibayar itu menyesuaikan 27.000 itu? Iya, karena belum pernah dimutakhirkan. Padahal perumahan itu kalau tidak salah sekitar 2020 apa ya. Jadi pajak masih karena belum dimutakhirkan. Belum dimutakhirkan masih pakai angka harga pasar itu. Berarti mereka bayar pajak pakai angka 27.000 itu? Iya, dan itu temuan. Temuan ke Pemkot. Temuannya apa? Saya kembali ke informasi saya di awal. Pemkot itu belum melakukan pemutakhiran. Nah, pengupdatean. Nah, kenapa diupdate? Tidak mungkin dibiarkan ini Kota Palu seperti itu, Pak. Sementara ini perintah aturan, semua kota di Indonesia dan kabupaten dilakukan namanya pemutakhiran, membuat peta blok dan menghasilkan itu peta ZNT, zona nilai tanah. Nah, dan itu aturan, Pak. Dan daerah-daerah lain sudah menerapkan itu. Berarti ini Pak baru per 2024. Baru dilaksanakan. Per 2024 tanah-tanah yang tadinya 27.000 itu Itu satu kasus itu, Pak. Tapi tidak semua juga begitu, Pak. Ada juga yang sudah nilainya itu sudah mendekati harga pasar. Iya cuma naiknya sedikit. Naik 10%, naik 20%, naik 30%. Sesuai kondisi wilayahnya masing-masing. Nah, sesuai kondisi disesuaikan, Pak. Setelah dimutakhirkan. Nah, kebetulan yang ekstrim sekali salah satunya itu. Dan itu tidak banyak, Pak. Ini cuma sekitar 5 lokasi barangkali yang naik-naik banyak ini. Tapi karena disesuaikan dengan kondisi daerah itu. Iya, karena ZNT Bapak bilang tadi. Iya. Nah, kan tidak mungkin di situ 300.000, Pak. Sementara 27.000, tetangganya 300 juga. Kan tidak mungkin, Pak. Itu terjadi kesenjangan namanya, Pak. Nah, akan tetapi sekali lagi, Pak. Jadi ke depan jangan lagi mungkin kita perdebatkan lagi masalah harga tanah. Harga tanah itu silakan mengalir saja karena itu kebutuhan masyarakat. Yang harus kita atur ke depan ini, Pak, asesmen rasio tadi. Nah, karena Pak Wali Kota mau konsen ke situ. Supaya tidak memberatkan masyarakat yang punya tanah luas-luas ini. Jadi rata-rata yang bergejolak ini, Pak, yang punya tanah luas. Kalau tanah kecil tidak lah, Pak. Jangan salah, masyarakat Kota Palu banyak yang punya tanah-tanah yang luas. Banyak masyarakat kita, tapi mungkin dia berada di apa? Tidak di zona. Bukan, maksudnya dia masuk di keluarga, mungkin belum keluarga masuk di keluarga sejahtera, Pak. Tapi dia punya tanah. Banyak di wilayah Palu. Nah, punya tanah luas, tapi dia mungkin masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, ini Pak. Itu. Jadi ke depan yang menjadi perhatiannya Pak Wali Kota, saya yakin daerah-daerah lain pun akan melihat juga Kota Palu. Sudah ditegaskan oleh Pak Wali bahwa ke depan beliau akan lebih bijak melihat ini. Iya. Supaya jangan melihat melihat tanahnya luas. Tapi lihatlah, mungkin dia berada di tataran perekonomiannya kurang mampu. Iya. Jadi mungkin kesimpulannya beliau ini tidak akan menerapkan asesmen rasio yang mentok NJOP ke 100% tadi. So itu solusi, Pak. Itu solusi. Dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan beliau akan mengevaluasi ini. Jadi selama penundaan ini, masyarakat kan membayar ini. Iya. Masyarakat membayar. Di sini kami dipersilakan untuk evaluasi. Dan disesuaikan dengan zona-zona tadi akan disesuaikan. Nah, dengan tidak memberatkan masyarakat. Jadi pertanyaannya begini, Pak. Jadi tadi Pak sudah jelaskan ternyata ada, Pak, beberapa orang di Palu ini yang punya tanah banyak, tapi dia bukan terkategori dalam keluarga sejahtera. Ya. Nah, itu Pak. Jadi asumsinya berubah, Pak. Jadi begini. Jadi ini kenaikan harga tanah ini disesuaikan dengan NJOP ini, kenaikan harga tanah disesuaikan dengan NJOP-nya, Pak. Itu hanya menguntungkan bagi broker berarti, Pak. Bagi orang yang mau jual tanahnya. Tapi bagi orang-orang yang tidak jual tanahnya bagaimana, Pak? Seperti yang Bapak bilang tadi, dia punya tanah banyak, tapi tanahnya dia tidak jual, tapi dia harus membayar pajak dengan angka yang... Makanya solusi tadi, Pak. Asesmen rasio tadi, Palu ke depan jangan menerapkan 100%. Terapkan tarif di bawahnya. Contoh kasus sudah saya sampaikan tadi, Pak. Salah satu contoh kasus. Kalau kita menerapkan asesmen rasio 100%, dengan nilai jual tanahnya, nilai jual kena pajaknya 3,2 miliar tadi, Pak. 6, berapa tadi?
dia membayar itu 6.405.840. Tapi apabila asesmen rasionya diberlakukan cuma setengah saja ini Pak, 50%. Dia cuma membayar 1,7. Pertanyaannya kenapa cuma 1,7? Tidak 3. Tidak mungkin setengahnya 3%. Perkalian tidak seperti itu Pak. Ada diatur di tarif di perundang-undangan itu begini Pak. Nilai jual objek pajak yang kena pajak itu 0,11% untuk yang transaksi sampai dengan 2 miliar. Tadi kan transaksinya 3 miliar Pak. Di atas 3 miliar kan Pak. Berarti kan dia 0,2 dong Pak. Harusnya. Iya, dia kena 0,2 karena di atas 2 miliar. Iya. Nah, karena nilai pengalinya dengan asesmen rasionya 100% tetap ketemu 3,2 miliar. Berarti dia kan Pak kena tarif yang 0,2 dong Pak. Tapi apabila asesmen rasionya kita turunkan 50%, nilai jual kena pajaknya cuma 1,6 miliar. 1,6 miliar Pak, kan di bawah 2 miliar. Dia bukan kena 0,2 Pak. Dia cuma kena 0,11, makanya pajaknya cuma 1,7 juta rupiah. Seperti itu. Nanti tabelnya saya kasih ke Bapak. Siap. Nah, supaya ini jadi bahan publikasi juga. Ke teman-teman. Jadi bahan publikasi. Ini contoh perhitungan Pak. Nah, tapi ini baru direncanakan oleh pemerintah kota. Ini cuma contoh-contoh simulasi yang coba kami paparkan ke beliau. Dan beliau ini masuk di analisanya. Dan saya yakin ini kan daerah lain akan mengikut juga ini. Nah, tapi Kota Palu sudah lebih duluan menghitungkan dan melaporkan ke Bapak Wali Kota. Nah, dan itu sudah dalam analisa beliau dan ke depan insya Allah tinggal kajian yang dikuatkan. Kajian dikuatkan. Iya, kajian dikuatkan karena ini barang Pak harus ada kajiannya, harus didukung oleh tenaga-tenaga ahli. Nah, ada masyarakat bertanya, saya sampaikan. Kenapa asesmen rasio itu tidak dikembalikan saja, disesuaikan saja tahun ini? Nah, dalam ketentuan perundang-undangan, asesmen rasio NJOP yang sudah ditetapkan tidak bisa dilaksanakan dalam tahun berjalan. Ini tahun kan sementara jalan Pak. Aturan itu Pak. Nah, kalau aturan membolehkan, Pak Wali bisa rubah sekarang ini barang itu. Aturan yang melarang tidak boleh dirubah di tengah jalan. Dia harus tunggu akhir tahun. Harus menunggu dulu tahun ini berakhir. Tahun 2026 baru kita sesuaikan. Karena itu tuntutan aturan itu. Berarti sementara evaluasi tahun ini kita akan mengikut dengan yang sebelumnya yang masih zaman KPP Pratama tadi. Ya, kita kembali ke angka itu, mau tidak mau Pak. Nah, karena itu sudah perintah beliau. Tapi itu menurut saya harus diterima dengan rasa syukur oleh masyarakat Kota Palu. Karena namanya juga ini barang kembali ke nilai lama, harus disyukuri dan segera bayar. Saya pada kesempatan ini menyampaikan segera bayar. Karena pajak. Segera bayar pajak PBB. Kenapa? Tahun depan ini kita akan kembalikan ke angka hasil pemutakhiran. Nah, tetapi mungkin asesmen rasionya kita akan atur sesuai dengan tingkat penghasilan masyarakat tadi. Kami akan memetakan itu ke depan. Memetakan terkait dengan keadaan dan kondisi masyarakat. Terutama yang nilai-nilainya yang bergerak banyak tadi. Nah, mungkin kita akan sesuaikan. Ya, konsekuensinya ya jangan menuntut harga jual tinggi. Karena kalau untuk menghasilkan ini ya nilai jualnya kita sesuaikan dengan, kalau misalnya disesuaikan Pak ya. Tapi ini kriteria itu sementara kita godok dan kita persiapkan. Tapi Pak Sekdes bisa jamin rasio yang akan dipakai tidak bakal 100% ya? Dengan situasi seperti ini? Dengan situasi seperti saat ini Pak, dengan angka-angka ini contoh saja kasus. Ini contoh kasus. Ini kan naiknya banyak sekali. Iya. Dan ini yang sudah pernah kami paparkan dengan Pak Wali Kota. Dan Pak Wali Kota menganggap ini naiknya banyak sekali. Naiknya banyak Pak. 50% tadi banyak. Enggak, iya naiknya perhitungannya ini banyak. Karena ini menggunakan pengali 0,2% karena transaksi di atas 2 miliar. Nah, tapi kalau dikali dengan asesmen rasio 50%, transaksi di lapangan cuma 1,6 miliar. Kalau 1,6 miliar cuma kena tarif yang 0,11%. Sesuai ketentuan, bayarnya cuma 1,7. Dan ini sudah menurut saya sudah sangat ringan. Sudah sangat ringan. Dan persentase belum tentu juga 50 yang diputuskan oleh Pak Wali. Oh, belum pasti nih ya? Belum, ini cuma contoh perhitungan. Saya kira Pak Sekdes garansi tidak bakal 100%. Oh tidak. Enggak, kalau tidak 100% saya berani bilang iya. Karena Pak Wali suruh evaluasi. Bahkan dia turunkan. Rencananya kami ini mau dibikin variasi Pak. Mau dibikin bervariasi. Ada juga kami pernah mengajukan ke beliau contoh-contoh simulasi untuk penerapan di Kota Palu. Tapi menurut beliau itu silakan dipelajari dengan baik, dicermati dan diteliti supaya jangan menjadi gejolak. Iya.
diteliti dengan baik supaya terukur. Kami banyak memberikan malah contoh ke pilihan-pilihan. Bisa saja asesmen rasionya itu mungkin sampai ke paling rendah 20 sesuai yang diatur dalam perundang-undangan. Bisa saja mungkin 25, bisa saja mungkin 30 atau ke atasnya sesuai dengan kondisi. Yang jelas kajian jalan dulu supaya kita bisa petahkan kondisi masyarakat tadi. Tapi kalau Pak Sekdis lihat yang paling tepat kita di angka berapa? Pengetahuannya kan Pak Sekdis juga pemain lapangan. Iya. Jadi Pak Sekdis tahu situasi di lapangan ini bagaimana. Saya tidak berani bilang angka. Saya cuma pegang apa yang disampaikan oleh Pak Wali. Jangan memberatkan. Jangan memberatkan. Nah, dan angka contoh perhitungan tadi itu menurut saya tidak memberatkan. Kenapa? Jauh Pak, dari 6 juta lebih menjadi 1 jutaan. Itu sudah salah satu contoh yang solutif menurut saya. Nah, tapi akan tetapi misalnya Pak Wali menyampaikan, coba kalau persentasenya di bawah berapa pajaknya, itu bisa saja terjadi. Tapi itu kita belum finalkan saat ini karena analisa itu masih sementara berjalan. Seperti itu Pak. Ya, oke. Teman-teman tadi menarik ya kita bahas soal PBB. Jadi teman-teman itu memang PBB naik, kalau menurut Pak Sek disampaikan tadi itu PBB itu memang naik karena memang ada penyesuaian harga tanah Pak. Harga tanah di lapangan. Ternyata teman-teman Bapenda sudah turun ke lapangan, mereka temukan ada ketidaksesuaian harga yang ditetapkan di Bapenda menyesuaikan dengan tahun yang diolah oleh KPP Pratama di angka 27.000 tersebut. Kemudian ternyata ketika Bapenda turun ke layanan, memutakhirkan, ternyata angka di lapangan itu sudah tidak 27.000, jadi dia sudah 300.000. Tapi teman-teman tadi juga sudah clear bahwasannya memang pada tahun ini yang kita bayarkan itu masih mengikut pada KPP Pratama. Iya, masih mengikut pada. Karena adanya penyampaian perintah dari Bapak Wali Kota kembalikan, tunda jadi kenaikan. Pak Sekdis, kita menuju akhir sesinya kita untuk podcast ini karena tadi saya sudah sangat clear mengenai. Ada yang lupa saya sampaikan tadi. Apa itu Pak Sekdis? Jadi di awal tadi saya menyampaikan bahwa PBB itu berbicara bumi dan bangunan. Ya. Dari tadi kita misalnya bumi kita bahas dari tadi. Bangunannya berarti belum? Bangunan belum kita bahas. Karena bangunan ini yang disegel. Bangunan yang disegel ini. Ini mau masuk ke situ sebenarnya tadi Mas. Kita belum bicara bangunan. Ya. Kalau bangunan itu Pak tidak bisa diunduh. Tidak bisa diunduh. Harus sesuai dengan harga yang ada saat ini. Oh, berarti jalan ini bangunan. Contoh, mungkin dulu di sini belum bangunannya seperti ini. Kan tidak mungkin mau diunduh ini Pak. Betul. Tidak mungkin mau diunduh ini situasi kondisi bangunan Bapak yang ada saat ini. Nah, yang kita unduh ini adalah bumi. Nah, yang dikembalikan ini adalah bumi. Nah, untuk bangunan kita masih tetap mengikuti yang sudah sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Karena kalau kita unduh, bangunannya sudah berubah mewah, ini baru mendingan ini Pak lantai 1. Bagaimana kalau sudah lantai 3, lantai 5, sudah ada hotel di situ, sudah ada contoh. Bapak tahu Hotel Aston berdiri tahun berapa? Baru 1 tahun kan? Iya. Kalau kita unduh Pak, itu masih rumah penduduk di situ. Coba Bapak bayangkan. Jadi bumi kita unduh sesuai perintah Pak Wali Kota. Bangunan sesuai kondisi lapangan dong. Sesuai kondisi lapangan dong. Nah, akan tetapi, ya ini ada tetapinya juga. Sama dengan di bumi tadi, memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hotel Aston tidak mungkin dong berpenghasilan rendah. Nah, yang saya maksudkan ini masyarakat umum. Ya. Nah, kan ada data dipegang Pemkot. Mana masyarakat-masyarakat yang masuk di kategori yang tidak mampu, kurang mampu. Hal itu akan menjadi fokus perhatian pemerintah kota. Akan menjadi fokus perhatian pemerintah kota. Supaya mereka ini bisa kesejahteraannya bagus. Bahkan mereka ini melalui dinas-dinas lain diberi bantuan sosial. Nah, yang berikutnya, Bapak tidak tanyakan tadi, tapi saya jawab saja ini. Untuk apa ini pajak? Saya tanya tadi tuh. Oh, Bapak sudah tanya, mungkin sebelum saya jawab. Nah, untuk apa ini pajak? Ya. Pajak ini coba kita lihat Pak, kita lihat baik-baik. Ada jalan yang menjadi kewenangan kota, itu dari dana pajak Pak. Contoh jalan di depan ini saja. Jalan di depan ini. Ini bukan dibangun dari jalan uang provinsi, uangnya kementerian. Ini dari dana kota Pak, karena statusnya jalan kota. Jalan kota. Status jalan yang kota, itu semua infrastrukturnya dibiayai oleh kota. Dibiayai oleh kota. Itu baru bicara infrastruktur ini. Ada jalan, ada drainase. Ada juga bantuan-bantuan lainnya Pak. Nanti saya berikan ke Bapak bahannya. Yang sudah disentuh oleh pemerintah kota. Bantuan sosial ke kelompok usaha bersama. Bantuan ke UMKM.
bantuan ke IKM, industri kecil menengah, bantuan untuk rumah-rumah ibadah, semua rumah ibadah, tidak pilih dia Pak. Yang penting dia mengajukan proposal dan layak untuk dibantu, pemerintah kota bantu. Nah, hal-hal seperti begini Pak, ini tidak ada dibiayai dari uang dari APBN. Ini semua daerah yang bangun. Nah, yang lainnya itu Pak, jangan salah. Ke depan, ini juga penting saya sampaikan. Ini kan lagi rame informasi terkait dengan P3K. Nah, kalau dulu P3K ini Pak, pertolongan pertama pada kecelakaan. Kalau sekarang bukan Pak, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Yang biasa orang bilang pegawai honor. Nah, tahun depan sudah tidak ada honor Pak. Semua pegawai ini secara bertahap sudah diangkat menjadi P3K. P3K ini Pak, dalam undang-undang ASN, mereka ini disamakan dengan PNS Pak. Jadi ASN itu dua. Satu PNS, dua P3K. Cuma dia non tunjangan Pak ya. Nah, itu diatur tersendiri aturannya Pak. Tapi jangan salah Pak, itu tidak dibiayai oleh dana APBN Pak. Itu APBD Pak. APBD dari mana? Pajak, retribusi, dan pendapatan sah lainnya. Tapi yang dominan di Palu adalah pajak. Jadi mereka itu dibiayai oleh pajak. Makanya ke depan ini Pak, Pemda ini harus mendorong, kami khususnya di Bapenda ini Pak, didorong untuk segera cari potensi-potensi baru. Ya. Nah, potensi-potensi baru, banyak Pak potensi baru di Palu yang harus kami garap, banyak. Salah satu contoh potensi baru yang kami dapat tahun ini, air tanahnya di CPM. Nah, Air tanah? Air tanah Pak. Nah, selama ini itu belum 2 tahun terakhir belum terdeteksi. Tapi setelah kami jalan-jalan ke lapangan, oh ini ada air tanah ini. Kami tanya izinnya mana? Dilapor awal tahun kemarin. Dilapor awal tahun kemarin, kami periksa meteran di lapangan. Dia pakai dari 2024. Pungut dari 2004, karena sudah digunakan dari 2024. Lumayan potensinya Pak, miliaran itu hasilnya. Nah, artinya itu cuma salah satu potensi. Ke depan, semua jenis pajak yang menjadi kewenangan Kota Palu Pak, akan kami kejar potensinya Pak. Ya, kalau saya masih di pendapatan. Kalau saya masih di pendapatan. Tapi kalau saya lihat, kalau saya masih di pendapatan, saya tidak akan sia-siakan Pak. Ini tugas cuma sekali seumur hidup. Tidak akan terulang ini Pak. Hidup ini cuma sekali. Ini daerah saya Pak, saya orang asli sini Pak. Iya. Saya daerah ini saya mau serius kelola Pak. Nah, saya dikasih kesempatan ini cuma sekali. Saya mau bekerja sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat Kota Palu. Itu sudah saya niatkan Pak. Dari beberapa OPD yang saya dipindah-pindah sebelumnya. Dan saya nikmati dipindah, saya ambil ilmunya, saya ambil berkahnya. Nah, saya ambil berkahnya dan luar biasa pengalaman yang saya dapat, luar biasa. Dan ke depan saya niatkan Pak, selagi saya masih dipercaya di sini Pak, saya akan terus genjot ini potensi-potensi. Saya tidak sendiri Pak. Bapenda itu punya pasukan 62 orang, pegawai Bapenda 62 orang Pak. Saya tidak sendiri. 62 orang ini harus sama-sama, sama-sama Pak, harus sama-sama. Di Bapenda itu tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Nah, termasuk yang mau saya sampaikan berikutnya. Bapenda juga tidak bisa kerja sendiri. Walaupun di Bapenda sudah bekerja bersama-sama. Kami butuh OPD lain Pak. Saat ini ada MOU Pemkot ke namanya aparat penegak hukum. Kesuksesan Bapenda itu Pak, karena didukung oleh APH. Bapenda itu pemerintah kota Pak, tidak bisa sukses kerja sendiri, tidak bisa, nol. Tidak bisa. Kalau di persentase sudah 20% saja. Tidak, serius Pak. Kesuksesan Bapenda mencapai 100 didukung oleh aparat penegak hukum. Siapa itu aparat penegak hukum? Kepolisian, TNI, pengadilan, kejaksaan. 4 pilar ini Pak bersinergi dengan Pemkot. Kenapa? Contoh, Bapak tadi sempat singgung segel-segel. Segel-segel tadi. Saya salah satu di situ. Oh, Bapak iya, oke. Segel penyegelan itu Pak, itu sudah sesuai dengan SOP. Sudah sesuai dengan SOP. Itu tidak ada yang melanggar SOP Pak. Itu terkait dengan PBJT makanan dan minuman. Tidak tiba-tiba berarti Pak ya? Tidak tiba-tiba Pak, itu SOP-nya panjang. Berarti kalau ada yang bilang tiba-tiba itu... Ketemu saya. Oh iya siap. Siapapun dia, ketemu saya. Saya perlihatkan aturan. Ketemu saya. Tidak ada yang semua tiba-tiba. Kalau main tiba-tiba berarti tidak ada SOP-nya itu. Oh. Itu pasti tidak terukur. Sudah pasti. Nah, itu ada SOP-nya. SOP-nya kami dengan APH tadi Pak, itu sudah melakukan teguran lisan. Sudah melakukan teguran tertulis. Lisan tertulis. Tertulis. Itu ada waktunya Pak. Kalau tertulis tadi itu Pak, per 7 hari. Per 3 hari, saya ralat. Per 3 hari. Teguran 1, teguran 2, teguran 3. Tapi yang terjadi di lapangan dilawan kita. Nah,
Karena ini barang sudah tertahan lama dan menjadi temuan BPK. BPK bilang, wah Bapenda loyo, tidak bisa menjalankan aturan. Kita lapor Pak Wali Kota. Pak Wali Kota bilang, kami sampaikan ini temuan Pak. Pak Wali Kota bilang, mana aturannya? Kira-kira kalau mau dilaksanakan penyegelan ada yang dilanggar? Tidak ada yang dilanggar Pak. Tidak ada yang dilanggar. Kalau ada yang dilanggar, kami yang kena ketabrak duluan di bawah. Dia bilang kalau tidak ada yang dilanggar, gas. Kita gas. Tapi apa yang terjadi setelah kita sampaikan dengan masyarakat terkait dengan pemberitahuan? Mereka rame-rame merespon ke masyarakat. Tapi di media sosial ini kan rame. Seakan-akan Bapenda itu tidak baik hati, sombong, terlalu otoriter. Bahkan dipanggil RDP di Dewan. Tapi saya juga tidak bermasalah dipanggil di Dewan. Karena ini alam demokrasi. Siapapun itu bisa memintai pendapat. Dan itu hak legislatif meminta eksekutif untuk menjelaskan. Dan saya jelaskan di Dewan, ada ibu kepala badan, ada pendemo banyak. Kita jelaskan bahwa akan tetapi kan kalau ini sudah masuk di ranah politik, lain kepentingannya. Nah kalau pemerintah ini Pak, kami yang betul-betul menjalankan kebijakan, ya bagaimana arahan pimpinan dan aturan. Jangan keluar dari arahan dan aturan. Berani keluar dari situ Pak, itu bahaya itu. Itu pelanggaran, itu pelanggaran. Nah sekali lagi yang saya ingin sampaikan, semua disegel kemarin, alhamdulillah. Tinggal satu kayaknya yang masih tersegel sekarang. Lainnya ini kooperatif datang. Dan menyelesaikan. Walaupun orangnya kelihatan ganas-ganas tatoan. Tapi kan tato sekarang jangan dilihat sebagai orang nakal Pak. Itu seni. Seni Pak. Jangan dilihat. Mohon maaf ya, ada salah satu Mas Joko di sini. Penuh tato dia Pak. Menyeramkan. Tapi jangan lihat tatonya. Itu seni yang dia inginkan. Nah jangan lihat tatonya Pak. Dia mungkin menginginkan seni seperti itu. Kooperatif dia? Kooperatif. Dulunya melawan. Tapi sekarang dia kembali ke jalan yang lurus dan benar. Nah, dan alhamdulillah itu. Nah, mungkin nonton video kami viral, kami marah-marah. Ini Pak, saya luruskan juga pada kesempatan ini. Itu marah karena ada pemicunya. Contoh, di sini warung makannya, kami datang. Harusnya saya kan ketemu Bapak kan? Iya. Kalau yang ribut Bapak berdua di sana, kira-kira saya marah tidak? Marah kan? Saya marah dengan Bapak yang berdua itu, bukan marah dengan Bapak. Itu yang bikin kami bernada tinggi. Dan itu adalah salah satu organisasi yang ada di Kota Palu namanya Aspek. Ini organisasi Pak luar biasa tujuannya, niatnya membangun Kota Palu dan Sulawesi Tengah. Bagus. Tetapi dia ini Pak membuat surat edaran untuk melarang pelaku-pelaku usaha ini untuk menerapkan pajak 10%. Itu keliru Pak. Undang-undang Bapak saya bacakan dari awal tadi Pak. Pajak ini sifatnya memaksa Pak. Dan harus diterapkan itu Pak. Nah, kalaupun ada masalah, ada jalan yang ditempuh Pak di perundang-undangan itu ada namanya mengajukan namanya keringanan dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin kita bicara pada konteks lain. Karena tadi PBB yang kita bahas. Nah, mungkin singkatnya seperti itu Pak. Sekali lagi organisasi itu menurut kami bagus Pak. Tapi karena himbauannya dia melawan pemerintah keluar dari koridor, itu yang kami berseberangan. Kami harus lakukan tindakan sedikit mungkin bernada keras. Saya Pak pada kesempatan ini saya mau sampaikan, saya ini tidak pernah keras aslinya Pak. Mukaku saja keras dilihat. Ini juga. Mukaku saja. Banyak orang bilang begitu, mukanya Bapak terlalu ganas. Nah ini di anggota Dewan berapa orang bilang saya begitu. Bapak ini kelihatan ganas, tapi kalau Bapak bicara kayaknya halus Bapak ini. Saya bilang mungkin saya tidak salahkan penilaian Bapak. Dan saya memang niatkan tidak mau ganas-ganas. Kita ini berbaik-baik saja Pak. Selagi semua itu sesuai ketentuan dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak, mohon maaf Pak ya. Iya. Saya harus tambahkan sedikit. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah. Jadi ini memang dimaksudkan memang untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya tidak terjadi simpang siur soal PBB, soal juga sidak menyidak, soal segel menyegel, ternyata ada by process dan lain sebagainya. Ada yang terlewatkan. Apa lagi itu Pak? Terkait PBB, saya belum sampaikan tadi supaya dipublikasi juga. Ya. Kami mulai hari Senin turun ke semua kelurahan dan kecamatan, tapi melalui kecamatan. Kami akan sosialisasi. Oh, ya. Apa yang disosialisasi? Yang kita diskusi kurang lebih berapa menit berjalan ini. Itu kami harus sampaikan ke masyarakat. Jangan kalau medsos ini membantu ini. Ini media yang akan membantu kami. Kan kalau mau dikumpul itu kan tidak mungkin orang sekota Palu bisa dikumpul. Inilah corongnya. Terima kasih mengundang saya di sini. Kami juga terima kasih sudah memberikan informasi di sini. Kalau ke sosialisasi nanti itu Pak, kami menyentuh ke aparatnya. Kenapa aparat disentuh? Jangan aparat tidak tahu ini peraturan ini Pak. Terkait dengan yang sudah dilakukan langkah-langkah oleh Pak Wali ini, jangan orang pegawai pemerintah tidak tahu, harus mereka tahu Pak. Kami memulai ini dari jajaran kecamatan, kelurahan, tokoh adat,
tokoh masyarakat setempat, RT, RW, PKK, kami undang. Walaupun perwakilannya nanti, tapi kalau camat dengan lurah bukan perwakilan, wajib mereka harus ikut. Karena mereka itu pimpinan di wilayah. Jangan pimpinan wilayah, masyarakat bertanya dia bilang, aduh saya tanya dulu ke Bapenda. Itu tidak bisa memimpin kayak begitu. Nah itu Pak, mulai hari Senin, kami 4 hari nanti Pak. 4 hari? 4 hari, ada 2 tim. Senin, Satu Selasa, tim Rabu, Kamis. bertanggung jawab 4 kecamatan. Terkait PBB, karena Bapak kita bahas dari tadi PBB, terkait PBB. Kami akan turun mulai hari Senin, tanggal 1, 2, 3, dan 4. 1 hari 2 kecamatan. Akan dihadirkan lurah-lurah dan perangkatnya di situ. 2 tim, jadi 1 tim ada di 1 kecamatan. Insya Allah target 4 hari selesai. Insya Allah, target, doakan kami. Amin. Amin. Bersosialisasi ke masyarakat. Dan mungkin kami akan, selain media sosial yang sudah diundang saya sekarang, mungkin lewat media kami juga dan beberapa media-media lainnya, kami akan masif ini Pak. Karena perintah pimpinan, salah satu evaluasinya bahwa sosialisasi kurang. Ini memang harus dihabis-habiskan. Nanti Pak kita koordinasi, kita bagikan nanti Pak. Siap. Hah? Terima kasih Pak. Ya, mungkin itu. Ya. Saya mohon maaf kalau terlalu banyak yang Jawab. saya harus sedikit tambahkan karena Bagian dari saya lihat ini momen yang luar biasa dan kesempatan yang diberikan ke saya, kesempatan yang harus saya menyampaikan. Ya, terima kasih pokoknya Pak. Ya. Saya mewakili pimpinan, terima kasih. Oke, saya juga Pak mewakili teman-teman Anadali mengucapkan banyak terima kasih, banyak informasi tadi yang sudah dikelirkan oleh Pak Sekdis. Harapannya ini bisa membantu teman-teman semua untuk lebih bijaksana menerima informasi. Tadi mengenai PBB, mengenai harga tanah, mengenai angka dan lain sebagainya sudah dijelaskan. Dan kalau memang ada beberapa hal yang tidak berkenan di hati, bisa datang ke Bapenda. Datang Bapenda. Teman-teman Bapenda terbuka untuk diajak diskusi mengenai alasan-alasan lainnya. Oke teman-teman, mungkin hanya itu hal yang sudah kita diskusikan, harapannya bisa memberikan nilai edukatif kepada teman-teman semua. Sampai bertemu di lain kesempatan, sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.